Halo Drat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam Dadam. Yuk kita bahas Super Sentai terbaru dari Toei. Maksudnya Kamen Rider terbaru, yaitu Kamen Rider Saber. Disclaimer dulu ya, semua yang gue utarakan di sini adalah pure pendapat pribadi gue. Jadi kalau kita ada berbeda pendapat, it's okay. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Jadi kemarin nih tanggal 6 September 2020 udah tayang episode perdana Kamen Rider Saber, Kamen Rider kedua di era Reiwa ini. Pasti banyak yang belum move on dari Kamen Rider Zero One ya. Jadi cerita sedikit aja, mungkin teman-teman yang nonton ini juga udah pada tahu. Jadi Kamen Rider Saber ini berceritakan atau temanya tuh tentang negeri dongeng. Kalau keseluruhan dilihat dari trailer yang kemarin disampaikan di press conference-nya, kayaknya tema dongeng atau fantasi ini baru kali ini dipakai. Dan kalau teman-teman udah nonton first reaction gue waktu press conference kemarin, gue juga udah bilang kalau tema Kamen Rider Saber ini kurang masuk di gue. Tapi pasti bakal gue tonton sih tetap. So gue nggak bikin ekspektasi tinggi-tinggi buat series ini ya. Dan setelah gue tonton episode pertama kemarin, udah fix banget sih, ini Kamen Rider Saber emang cocok banget buat tayangan anak-anak di minggu pagi. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu sama Rider Kick Store buat casingnya, nih keren banget ya, bentuk belt Kamen Rider Black. Jadi tahu aja orang-orang hype Kamen Rider Saber, gue lebih hype sama Kamen Rider Black yang ditayangin lagi di RTV. Buat teman-teman yang mau casing keren seperti ini, langsung mampir ke riderkicks.store. Keren banget sih, gue suka banget ya. So, ayo kita bahas satu persatu. Sudah ada beberapa poin yang gue highlight di sini dari episode pertama, dan yang pasti video ini mengandung spoiler. Jadi ditanggung masing-masing ya kalau ada yang kena spoiler. Dan gue yakin sih udah pada nonton nih. Toko fans Indonesia tuh gercep-gercep semua, pasti udah pada tonton ya. Langsung aja kita bahas ya. Episode pertama ini Kamen Rider Saber itu dibuka dan ditutup oleh karakter yang bernama Tassel. Jadi si Tassel ini adalah seperti pendongeng yang membacakan dongeng ke kita. Di awal dia ngasih tahu basic story-nya, nanti di akhir dia kayak siapakah karakter ini yang muncul bla 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 seperti itu ya. Jadi dia membacakan narasi ceritanya. Dan yang agak ganggu adalah visual si karakter Tassel ini. Kenapa dia bentuknya seperti itu? Kenapa nggak bisa biasa aja gitu ya? Atau sedikit lebih normal ya, normal-normal aja gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus kayak gini gitu? Gue jadi inget sama Aming sih. Ada yang kenal Aming ya? Jadi mungkin emang karena temanya fantasi, dongeng-dongeng gitu, dibikinlah karakter Tassel yang cukup mind blowing bentuknya. Gak enak dipandang sih, mengganggu visual gue sejujur aja ya. Tapi balik lagi emang mungkin karena karakternya fantasi dan lain-lain, referensinya mau bikin kayak Alice in Wonderland yang warna-warni sana sini, ceplok-ceplok desain bentuknya jadi nggak jelas gitu ya. Mungkin Tassel ini akan konsisten di setiap episodenya sebagai opening dan penutup. Yang kedua, karakter yang agak ganggu, sorry to say nih ya, mungkin udah banyak fansnya karakter ini, tapi gue agak, ini personal banget sih. Gue gak suka sama karakter wanita atau cewek yang super reaktif, yang ekspresifnya tuh lebay gitu. Kan sesuai tema bang, komedi terus fantasi gitu-gitu buat anak-anak. Oke, ya ini personal gue kurang suka gitu yang ekspresifnya terlalu lebay. Dan kadang-kadang ekspresifnya tuh salah tempat. Contoh kayak waktu dunia manusia nih, terus digabungin ke dunia Wonderworld yang ditimpa buku itu, dimana semua orang pada freak out, pada panik, pada bingung. Tapi si karakter ini, namanya Mei ya, karakter Mei-chan, gue lupa nyebut tadi. Si Mei ini dia malah terus foto-foto gitu ya, kawaii apa segala macem. Kalau orang normal sih pada bingung, pasti pada takut, pada nggak tahu mau harus gimana gitu, tiba-tiba dunianya berubah. Beda dengan si Mei ini, jadi agak kurang
salah tempat gitu ekspresifnya. Psycho juga ya si Mei ya. Tapi gue nggak tahu gimana nanti kedepannya si karakter Mei ini, sepertinya dia bakal berpengaruh di cerita-cerita Kamen Rider Saber ke depan. Kita tunggu aja. Ya, ada salah satu perhatian gua yang ini banyak dimention sama teman-teman semua juga di sosial media, di internet, CGI. Ya, masalah CGI atau efek 3D ini mungkin karena gua atau kita udah sering dicekokin dengan efek CGI yang Hollywood, yang bagus, yang jernih, yang bersih, yang keren lah pokoknya ya. Jadi standar kita kalau ngeliat CGI itu udah di situ gitu. Sedangkan yang ditampilkan oleh Kamen Rider Saber itu secara kualitas emang jauh di bawah Hollywood. Beda kasus sama kayak gua nonton Kamen Rider era Heisei phase pertama, itu kan ada beberapa scene CGI kelihatan cupu, jelek, tapi mungkin pada saat itu udah keren banget gitu ya. Ini Kamen Rider Saber 2020 dan sialnya lagi bisa gue bilang hampir 70% scene di episode pertama ini pakai CGI. Jadi kayak aduh, gue pribadi sih mata gue kayak mencoba menerima dicekokin CGI yang agak kurang enak dipandang mata gitu, yang nggak biasa sama kita gitu ya. Tapi ada beberapa poin CGI yang menurut gue cukup keren, kayak waktu lagi seperti pada saat Henshin mungkin, atau pas final battle-nya sama si monster, pas finishernya itu cukup lah, nggak terlalu mengganggu gitu ya. Gue maklumin sih mungkin emang karena deadline, karena budget produksi, karena emang ini standar CGI TV series untuk anak-anak ya. Begini udah cukup, udah bagus gitu ya. Balik lagi ini serial untuk anak-anak, jadi kita nggak bisa terlalu kritis nih ngomongin kualitas CGI dan lain-lainnya. Secara props juga kayak ada beberapa yang asal aja gitu ya. Kayak gue inget ada scene yang di tempat parkir terus ada batu-batu buatan styrofoam ditaruh-taruh gitu aja. Itu kan kayak ya udah sih. Kalau kita mau kritisi secara sinematografi ya salah tempat menurut gue. Pasti ada banyak pertimbangan dari pihak Toei untuk Kamen Rider Saber ini. Ya gue percaya mereka sudah mengusahakan yang semaksimal mungkin. Keempat, menurut gue ceritanya itu di episode pertama terlalu cepet. Ya nggak sih, kayak wah, kayak hajar terus gitu. Kita belum cukup kenal karakter Touma-nya, terus udah dimunculin juga geng para penjahat, terus langsung muncul si Rintaro Shindo atau nanti bakal jadi Kamen Rider Blades. Walaupun kita udah tahu dia bakal jadi Kamen Rider Blades, dia menurut gue terlalu cepet banget sih pace-nya ya. Di episode pertama ini kita kayak nggak dikasih jeda gitu buat mikir, kayak udah langsung diceplokin gitu. Yang gue takut adalah nanti pengembangan karakternya, terutama si Touma atau Mei atau nanti karakter utamanya tuh kurang maksimal gitu pengembangan karakternya, karena kedepannya nanti bakal banyak karakter-karakter lain. Si Tessel aja udah spoiler tuh di awal, ada kesatria pedang yang berjejer banyak banget. Jadi ya ditunggu aja lah pokoknya ya. Semoga nggak flop nih untuk pengembangan karakternya, karena balik lagi harusnya di series Kamen Rider tuh tetap ada yang dominan karakternya ya. Jadi nggak asal banyak Kamen Rider, banyak formnya, intinya cuan nanti mainan. Itu salah satu yang bikin gue pusing juga tuh. Nanti SAF-nya bakal gimana ini ya kalau mau ngelengkapin Kamen Rider Saber. Aduh, belasan juta pasti. Kelima yang gue tunggu-tunggu itu adalah prosesi Henshin-nya. Di awal waktu teaser gue sempat bilang, wah Henshin-nya cuman gitu doang ya gitu kan. Terus kalian semua pada bilang, sabar bang, sabar, nanti episode pertama ditunjukin Henshin yang lebih detail. Udah nih Henshin detailnya, tetap aja komen gue cuman gitu doang. Sorry itu saya nih. Jadi emang lebih detail, tapi ya kayak apa ya? Cuman dikelilingin naga, terus udah berubah. Paling ada prosesi kayak dia bentuk X pakai pedang api, terus X-nya itu balik ke mukanya jadi visor. Udah itu aja yang cukup detail, tapi keseluruhannya ya at the end gitu doang. Dibandingin sama Kamen Rider Zero One yang ada basic armornya dulu serba hitam, terus dari belalang besi pecah jadi armor masuk set, pokoknya yang futuristik banget gitu ya. Masih belum move on sih intinya sama Zero One.
Lalu ada device atau drivernya tuh yang bentuknya plastik banget ya. Ngerasa nggak sih apa gua doang? Gua ngeliatnya kayak bener-bener kayak mainan anak-anak gitu. Harusnya properti film sama properti mainan itu beda. Tapi ini gua ngeliat kayak DX yang udah ada iklannya, terus ngeliat di filmnya kok kayak nggak ada bedanya gitu ya kualitasnya. Biasanya sih kalau props film tuh dibikin apa kayak lebih doff, kayak lebih detail kayak apa gitu ya. Ini kayak mainan anak-anak bener gitu. Wonderbook-nya juga, stikernya, aduh, nggak tahu sih feeling gua doang apa kalian juga. Coba komen di bawah. Intinya sih gue tetap penasaran bakal gimana kedepannya nanti Kamen Rider Saber. Secara cerita, kalau secara kualitas seriesnya, sinematografinya sih gue udah nggak berekspektasi banyak ya. Dilihat dari first trailernya juga, dilihat dari episode pertama juga kemarin, nggak mau berekspektasi banyak. Ini ya tontonan ringan aja lah, jangan dipusingin kalau gue ya. Dibawa santai aja nonton Kamen Rider Saber ini. Toh secara konsep emang fresh banget ya. Belum ada Kamen Rider yang temanya seperti ini. Walaupun banyak yang bilang kayak Super Sentai. Iya sih, dilihat dari poster pertama aja yang Kamen Rider-nya udah banyak tuh dan warna-warni ya. Ditambah kemarin monsternya pas final battle-nya tuh dia bisa jadi raksasa ya. Dia jadi raksasa itu kan Super Sentai banget. Gue sempet nungguin nih, wah jangan-jangan ada robotnya juga nih, Megazord-nya di Kamen Rider Saber. Ternyata nggak ada. Terus yang bikin kaget, Touma dan teman-teman joget-joget anjir. Itu katanya Super Sentai kayak gitu juga ya. Kok dia joget-joget, gue bilang. Aduh, apa? Aduh. Ya bener-bener buat anak-anak banget ya. Pusing gue. Pusing. Sesuai yang gue bilang di awal tadi, Kamen Rider Saber ini emang tontonan anak-anak di minggu pagi. Jadi kalau ada bapak-bapak, om-om, mas-mas yang pada nggak suka atau kritik keras sama Kamen Rider Saber ini, salah tempat, Bu. Ini series anak-anak, jadi ya dinikmatin aja, nggak usah dibikin pusing gitu ya. Setuju nggak? So, sebelum gue udahin video ini, gue mau baca komen-komen dari teman-teman di Instagram. Jadi kemarin setelah gue nonton Kamen Rider Saber, gue posting di Instagram story, gue nanya pendapat kalian yang udah nonton. Kalau gue lihat sekilas sih pasti ada pro dan kontra, ada yang suka dan gak suka. Gue bacain sebagian ya, perwakilan. Ini ada yang bilang, Zaki mau mandi, episode 1 masih seru, cuman gak tahu ke depannya. Ya, ini netral ya. Terus ada M_Iqbal Junior, sejauh ini episode 1 oke aja sih, tapi kangen Zero One, desain ridernya lebih menarik. Ya, basic formnya Zero One bikin gue kepincut juga sih ya. Emang susah move on kayaknya. Terus ada m.matthew.sun, recommended buat nonton sih kurang lebih 9,5 nilainya. Wow, tinggi juga ya. Soalnya cerita kayak kompleks aja gitu, dongeng-dongeng. Ya ini ceritanya sih cukup fresh, tapi kita nggak tahu kedepannya gimana ya. Ini masih yang positif-positif nih. Next dari Crash_BFX. Nah ini salah satu yang tidak suka nih. Gue nggak paham lagi, pengen skip tapi sekitar 18 tahun ke depan pas pergantian era takut nggak ikutin ceritanya. Nah ini mendingan ya ditonton selewat aja, nggak usah dipusingin. Bener deh, sumpah deh, dinikmatin aja. Ini ada lagi dari Gin_Studio. Unik dan perlu diingat kalau ini adalah acara anak-anak. Nah itu yang gue bilang tadi. Sebelumnya gue udah beberapa kali bilang ya, ini perlu di note kalau Kamen Rider Saber ini tayangan anak-anak di minggu pagi. Terus ada lagi dari Eki.figure, suka sama ending dan openingnya, banyak CGI, dunia fantasi. Ya ini selera ya, ada yang suka nih dia nih suka, kalau gue kurang suka, nggak apa-apa. Lalu dari RF Lak ML, ini gimana bacanya sih? Kayak terlalu cepet gak sih bang ceritanya? Poin ini juga udah gue sampein ya, cepet banget kayak tek gitu ya. Ada lagi dari Wanskur, not bad lah bang, mirip-mirip kayak build juga dimana tokoh utamanya kehilangan ingatan. Kayaknya tema hilang ingatan ini lumayan banyak ya. Agito juga hilang ingatan kan. Ini ada dari Suicide.mati. Wih, saya masih belum bisa menikmatinya, tapi bukan berarti saya benci terus tidak tonton. Nah ini nih yang perlu dicontoh nih. Emang kalau nggak suka ya nggak usah dibenci gitu. Kalau emang nggak mau nonton ya nggak usah nonton, tidak usah memaki, bener nggak sih?
Terus ada Brian underscore Zaki. Lumayan lah bang, nggak kayak Kamen Rider Ghost. Ghost gue belum nonton jadi gue nggak bisa komen apa-apa. Tapi kalau dibandingin dengan Kamen Rider yang udah jalan satu series dengan Saber yang baru satu episode, agak kurang fair sih. Dari BGS Bagas, cukup speechless. Cuma gue pribadi over atau kebanyakan CGI. Ya bener kan tadi gue bilang, kalau menurut gue 70% tuh CGI semua. Ini sih banyak yang bilang masih belum bisa move on dari Zero One ya. Sabar. Ya habis cuman seminggu sih, kampret juga ya. Seminggu Zero One tamat, dibikin 2 minggu. Kayak jedanya gitu biar kita nostalgia dulu, biar kita adem dulu sama Zero One, langsung dihajar lagi ya. Aduh. Ini dari Baskara Satria. Ini berbanding kebalik sama yang tadi sebelumnya. Form Saber kenapa gitu banget sih, wey? Nggak mencerminkan Kamen Rider sama sekali. Sebenarnya dari era Heisei juga udah banyak tidak mencerminkan Kamen Rider ya. Kamen Rider yang basicnya belalang tuh udah hilang di Kamen Rider Heisei, udah nggak semuanya gitu. Jadi ya gimana? Itulah tadi beberapa komen-komen dari teman-teman di Instagram. Gue nggak bacain semua, tapi sudah mewakili lah ya. Ya, at the end kita sebagai fans layar kaca cuman bisa menikmati sebenarnya. Kalau emang nggak suka, ya udah. Kalau gatel mau maki, yang sopan lah ya. Toh dibalik Kamen Rider Saber yang udah kita lihat, kita tonton ini ada proses produksi sekali lagi yang memakan tenaga dan waktu orang-orang yang profesional pastinya. Ya udah, emang nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Ya kayaknya jadi panjang nih unek-uneknya, padahal tadinya pengen bikin singkat aja. Ya kalau ada kritik dan saran atau ada unek-unek lainnya bisa komen di bawah ya gengs. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa di support terus channel Agam Dadam, share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian ikut terinfo ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kamen Rider Saber.